Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Remaja-remaja mungkin yang lahir sesudah tahun 90-an, mereka sangat senang menggunakan alat komunikasi elektronik untuk dapat menyampaikan pesan dan menerima pesan. Sementara kita yang lahir sebelum tahun itu mungkin lebih senang kalau kita berkomunikasi secara langsung, ketemu, ngobrol, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali ada sedikit konflik terjadi hanya karena si generasi muda mencoba mendiskusikan dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp dan lain sebagainya, sementara mereka yang lebih tua merasa tidak dihormati karena hanya disampaikan melalui pesan teks di alat komunikasi mereka. Ini yang harus kemudian kita perhatikan. Baiklah kita kalau berkomunikasi dengan orang tua kita, walaupun mungkin susah bertemu karena zaman pandemi, ada baiknya kita bertelepon. Karena mereka lebih senang dengan hal seperti itu. Mungkin untuk orang-orang muda pada saat menggunakan WhatsApp atau aplikasi pesan lainnya itu sudah cukup ya. Apalagi sekarang aplikasi pesan menyertakan emotikon untuk dapat mewakili perasaan atau apa yang sedang dialami secara emosional oleh pengirim pesannya. Dulu waktu kita menulis pesan, "Selamat pagi," kita nggak pernah tahu intonasi nadanya, kemudian dia marah atau tidak, karena teks itu datar saja. Tapi kemudian dilengkapi pada waktu kita menulis kata "selamat pagi", kemudian muncul gambar wajah yang berwarna merah merengut. Oh, berarti dia sedang marah ya. Karena cara terbaik berkomunikasi memang tetap bertatap muka supaya responnya bisa langsung dirasakan oleh kita. Namun kita harus menyesuaikan, kita harus memahami bahwa kita hidup di zaman komunikasi di mana perangkat komunikasi sudah sedemikian canggihnya. Jadi, hati-hati dalam memilih bagaimana kita berkomunikasi supaya tidak ada konflik, tidak ada masalah, hubungannya tetap sehat. Kemudian, yang terakhir, mungkin dari apa yang kita harus perhatikan adalah pada saat kita berkomunikasi, ingat harus ada hasil yang dicapai. With what effect? Harus ada hasil yang bisa dicapai oleh kita dalam berkomunikasi. Karena mungkin kita hanya ngobrol ngalor ngidul, kemudian berbicara dari sana kemari. Untuk berkomunikasi hanya untuk menghabiskan waktu, bersenda gurau, mungkin itu hal yang biasa saja. Namun pada saat ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dan punya tujuan, maka isi pesan tersebut harus tersampaikan. Apalagi kita berbicara tentang hubungan sosial yang sehat. Supaya cara kita menegur bila mana ada kesalahan adalah cara menegur yang penuh kasih. Sehingga isi pesannya tersampaikan, maknanya tersampaikan, namun tidak ada konflik yang terjadi sesudahnya. Pesan diterima sesuai dengan rencana. Tanggapan yang sesuai kita dapatkan. Dan bila perlu, kita ulangi lagi apa yang hendak kita sampaikan kepada orang tersebut. Karena ada orang yang mungkin tingkat pendidikannya tidak seperti yang kita inginkan, akhirnya cara menerima pesannya menjadi lambat, sehingga kita perlu mengulanginya. Di sisi lain, ada orang yang kemudian membentengi diri karena dia merasa bahwa dia bicaranya terlalu keras, dia bicaranya terlalu lembek, dia bicaranya terlalu pelan, dan kemudian menganggap bahwa lingkungan budayanya dia tidak setara dengan orang yang sedang berkomunikasi dengan dirinya. Maka itu juga harus kita perhatikan. Karena kita ingin
apa yang kita sampaikan itu betul-betul diterima dengan baik, tidak ada salah paham, sehingga sering masalah itu timbul karena miskomunikasi. Ya, banyak masalah di dunia terjadi karena miskomunikasi, ada perbedaan yang disampaikan dengan yang diterima. Kemudian terjadilah masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Banyak masalah di dunia juga selesai dengan cara memperbaiki komunikasinya. Oh, dulu ternyata maksudmu berbicara ini ya, saya baru paham sekarang ini. Akhirnya konflik yang sebenarnya dulu terjadi tidak perlu terjadi seandainya prinsip menyampaikan pesan, menerima pesan itu dapat berjalan dengan baik. Hidup sehat itu sangat penting karena kita mau panjang umur, hidup berbahagia. Dan salah satu hal yang kita perhatikan adalah hubungan sosial melalui berkomunikasi yang baik. Ingat, komunikasi yang baik akan memperkecil. Bahkan kalau bisa kita ingin menghilangkan kemungkinan terjadinya masalah hidup dengan sesama kita. Karena kita nggak ingin hidup dalam masalah ya. Coba kita bayangkan kalau kita pergi ke gereja, kita melihat orang yang konflik dengan kita, ibadah kita di gereja pun menjadi tidak tenang. Karena suatu ketika kita melihat pengkhotbah sedang berbicara firman Tuhan. Tidak sengaja kita melirik orang yang kesal sama kita dan kita kesal sama dia. Akhirnya kita jadi berdosa. Hanya karena masalah komunikasi. Dan pada waktu kita marah, memendam kemarahan, mungkin sudah dibahas di pelajaran sebelum-sebelumnya, bahwa kalau kita marah, ada energi negatif yang keluar, kita menjadi tidak sehat. Tapi, kalau kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita menjaga persaudaraan, bukankah hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan? Dan itu adalah cara pertama untuk memperoleh hidup sehat. Dibahas di seri pertama tentang hati yang gembira. Saya percaya komunikasi yang baik, berbicara dengan penuh kasih, dan kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, akan membuat kita berbahagia. Dan kalau kita berbahagia, kita akan lebih sehat karena kita tidak punya masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seandainya Tuhan izinkan kita sakit atau dalam keadaan yang tidak baik, orang-orang yang ada di sekitar kita akan mendukung kita, mendoakan kita, membantu kita, karena kita menjalin persahabatan, hubungan sosial yang baik dan yang sehat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pelajaran hari ini tentang hubungan sosial yang baik. Mari kita menjaganya, berkomunikasi dengan baik. Ingat, mulut yang Tuhan ciptakan untuk kita, biarlah itu jadi berkat untuk orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup sehat menjadi pilihan kita, namun saya percaya kesempatan kali ini kita semua sepakat untuk memilih hidup sehat menjadi bagian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.